Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk waktu dan kesempatan yang indah pada hari ini. Kami boleh berada di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang besar ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, bersama-sama sekarang kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu itu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Berbicaralah kepada kami semua, ya Aba, ya Bapa, Allah Roh Kudus, membuat mata hati dan mata rohani kami boleh menjadi terang. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya, haleluya. Senang sekali hari ini Sabtu tanggal 16 September 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya. Mari kita akan lanjutkan renungan kita yang kita ambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Masih tetap dengan tema bagaimana supaya kita tetap teguh, kita tetap kuat ketika menghadapi berbagai macam masalah, persoalan, dan tantangan dalam hidup ini ya. Waktu hari Kamis kemarin saya sudah sampaikan 2 hal ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam hal-hal yang tidak mengenakan, yang tidak kita inginkan itu terjadi. Yang pertama, kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amin. Sebab Tuhan itu berfirman dan Tuhan pula yang akan menggenapi setiap yang difirmankannya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika tantangan, masalah, persoalan itu datang, jangan fokus kepada masalahnya. Mari fokuslah kepada firman Tuhan, pertolongan Tuhan, dan janji Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan membuat segala-galanya indah pada waktunya. Yang kedua, ketika kita menghadapi tantangan itu, bahkan kita menghadapi badai,
itulah kesempatan untuk kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Maka itu ketika masalah datang dan terjadi dalam hidup kita, jangan kita jauh daripada Tuhan, tapi tetap bahkan boleh tingkatkan jam-jam persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Kita sudah melihat contohnya bagaimana Ayub. Ketika Ayub dalam keadaan tidak baik, meskipun istrinya berkata lebih baik kamu murtad, buat apa ikut Tuhan. Tapi Ayub tidak mau mendengarkan itu. Ayub ambil keputusan di tengah-tengah situasi yang amat sangat sulit. Ayub terus mendekat kepada Tuhan sehingga keluar satu pernyataan. Kalau selama ini hanya dari kata orang saja mengenal engkau, justru di dalam kesulitan itu Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Mari kita baca dari 2 Timotius pasal pertama, ya, ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ya, ingat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Ya, Paulus di penjara karena dia memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Nah, waktu 2 Timotius ini ditulis, Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus sedang menghadapi hari untuk menjalani hukum mati. Ya, wah, ini hal yang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Tapi biar keluar statement ini agar supaya setiap kita yang mungkin hari ini kita sedang menghadapi masalah mungkin menurut kita lebih berat daripada apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus, atau seberapa besarlah masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan yang ditulis dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-8, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kalau kita mengalami penderitaan, kalau kita mengalami kesusahan, itu karena kesalahan kita, karena dosa, maka jalan keluarnya adalah datang kepada Tuhan, mengakui, meninggalkan dosa itu, dan bertobat. Dan saya percaya pasti Tuhan pulihkan. 2000 tahun yang lalu, Kristus Yesus Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung semua hukuman yang seharusnya kita tanggung. Tuhan mati di atas kayu salib menjadi terkutuk supaya kita nanti yang percaya kepadanya, yang seharusnya hidupnya terkutuk, menjadi diberkati. Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa-dosa kita, ya. Sehingga melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan, kalau kita percaya kepadanya, maka semua dosa-dosa masa lalu kita diampuni, dihapuskan oleh kuasa darah Yesus. Jadi, hal yang kita perlu pelajari, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita harus mau rela menderita hidup ini karena Kristus. Ya, sekali lagi, kita harus rela menderita karena Kristus. Kita menderita karena kita hidup di dalam kebenaran. Saya seringkali bilang begini, penderitaan karena melakukan kebenaran, penderitaan karena kita percaya kepada Injil Kristus, penderitaan karena kita taat akan firman Tuhan, itu tidak seberapa dibandingkan penderitaan yang akan kita alami ketika kita tidak taat akan firman Tuhan. Karena penderitaan kalau kita hidup di dalam Tuhan, itu penderitaannya cuma sementara. Setelah itu ada kemenangan, ada kebahagiaan untuk selama-lamanya. Tapi kesenangan,
kebahagiaan karena kita hidup di dalam dosa, karena hidup di dalam ketidaktaatan, itu nggak seberapa. Kebahagiaannya cuman sebentar saja. Setelah itu apa adanya? Yang ada adalah pahit, 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 dan penderitaan yang amat sangat lama. Ya, saya percaya Bapak Ibu sekalian tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya mengalami penderitaan. Ya, nggak ada. Ya, tapi mari Bapak Ibu sekalian, biarlah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, ketika mereka setia mempraktekkan firman Tuhan, kemudian mengalami hal-hal yang tidak baik. Jangan ada seorang yang bilang begini, waduh, ikut Tuhan kok malah banyak tantangannya, banyak penderitaan. Ingat, semuanya cuma sementara. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21, 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, ayat ini menjelaskan ternyata ada penderitaan yang seharusnya tidak kita tanggung, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi karena penderitaan itu kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan, kita harus menderita. Surat ini berkata itu adalah kasih karunia. Itu adalah kemurahan Tuhan. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Ya, orang berbuat dosa pasti kemudian akan mengalami yang namanya penderitaan. Jadi kalau menderita karena berbuat dosa, itu bukan disebut pujian. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, sudah diulang 2 kali. Jadi ayat 19 dibilang kasih karunia, ayat 20 adalah kasih karunia. Karena kita menderita ketika kita melakukan perbuatan yang baik. 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi ayat ini dengan tegas berkata, kita sebagai murid Kristus, kita harus mengikuti jejak daripada guru kita, yaitu Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus telah memberikan teladan bagaimana dia harus menanggung penderitaan itu bahkan sampai kepada hari kematiannya. Ya, dan kita lihat setelah itu yang ada adalah kemuliaan untuk kekal selama-lamanya. Yang perlu kita sadar dan sadari sesadar-sadarnya, Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia ini cuman sementara. Bersama saya ucapkan cuman sementara. 2, 3, cuman sementara. Ya, mungkin kita dianugerahi umur panjang, 80 tahun, 90 tahun, bahkan mungkin 100 tahun. Tapi umur manusia itu kan ada batasnya. Setelah itu ada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Nah, kita harus berpikir seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau di dunia ini kita harus menderita karena hidup di dalam kebenaran, percayalah itu cuman sementara dan waktunya singkat. Setelah itu ada kehidupan kekal selama-lamanya. Kalau kita tetap beriman kepada Kristus Yesus Tuhan, maka kita akan mengalami kekekalan. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada di dalam Tuhan, ya, kalau kita ada di dalam Tuhan, setelah kematian ini ada kehidupan kekal untuk selama-lamanya.
Tetapi ketika kita tidak mempertahankan iman kita kepada Kristus, maka ketika kematian itu datang, kita akan mengalami penderitaan juga kekal selama-lamanya. Sekarang tinggal mana yang mau kita pilih. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, pilihlah tetap beriman kepada Kristus Yesus. Mungkin kita tidak enak, buat daging kita rasanya sakit, tapi itu cuman sementara. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita belajar seperti itu, maka sebesar apapun badainya, sebesar apapun masalahnya, kita berkata, aku tetap ikut Yesus, aku tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan kuat menghadapi badai dalam kehidupan ini. Kemudian, dari 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-8 tadi, dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, agar supaya kita ini tetap kuat di dalam Tuhan, kita tidak boleh malu bersaksi tentang Tuhan kita. Sekali lagi, di tengah-tengah situasi yang mungkin kita hadapi yang sedang tidak baik-baik, Bapak Ibu sekalian, kita harus tetap mau dan berani bersaksi tentang Tuhan. Bahwa selama-lamanya kasih setianya. Bahwa Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ketika Ibu Yongki dalam keadaan tidak baik, ketika ditinggalkan oleh saya karena saya hidup di dalam dosa, Bapak Ibu sekalian, Ibu Yongki nggak malu loh bersaksi tentang Tuhan, ya. Padahal keluarganya dalam keadaan tidak baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, dalam kesaksian Ibu Yongki menyampaikan imannya bahwa keluarga kami pasti dipulihkan karena Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang luar biasa baik, bahwa Tuhanlah yang akan berperang ganti Ibu Yongki. Dengan demikian apa? Ibu Yongki tetap kuat, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia bahkan datang kepada orang-orang yang sedang lemah, yang sedang susah untuk diberi kekuatan. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, biarlah iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan boleh dinyatakan melalui mulut lidah dengan kesaksian kita. Juga dengan apa? Dengan perbuatan kita. Sehingga apa? Sehingga orang boleh melihat bahwa kita ini beda. Ya, coba kita perhatikan kisah tentang Daniel. Ya, Daniel di kitab Daniel itu. Alkitab bilang begini bahwa Daniel itu dipenuhi dengan roh yang luar biasa. Lu orang itu dipenuhi dengan roh yang luar biasa, roh Allah, roh kudus. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa roh itu nggak bisa dilihat dengan mata jasmani. Tapi yang luar biasa, orang-orang yang ada di sekitarnya Daniel, bahkan sampai Raja Darius, mereka bisa tahu loh bahwa Daniel ini dipenuhi dengan roh yang luar biasa. Dari mana Raja Darius tahu? Dari mana orang-orang tahu? Yaitu dengan sikapnya. Dan dibuktikan waktu dia harus masuk ke dalam gua singa, ya, saya percaya itu dalam hati yang paling kecil, yang paling dalam, Daniel penuh dengan ketakutan. Karena Daniel udah lihat dengan mata kepala sendiri, udah dengar bagaimana ketika orang dimasukkan ke dalam gua singa, pasti nggak selamat, ya. Tapi Daniel, Bapak Ibu sekalian, sikapnya itu yang menyebabkan dia kuat untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Dan kita lihat bagaimana apa yang terjadi. Tuhan menyelamatkan Daniel dari gua singa. Demikian juga kalau hari ini kita sedang menghadapi badai, menghadapi hal yang tidak baik, biarlah sikap kita menunjukkan bahwa kita ini orang yang percaya,
Jangan ngomel, jangan muram, jangan kemudian putus asa, Bapak Ibu sekalian. Tetapi justru dengan perkataan dan perbuatan kita, kita boleh mengencourage. Mungkin ada orang-orang yang lebih membutuhkan, orang-orang yang hidupnya lebih sulit daripada kita. Inilah kesempatan buat kita menolong mereka. Sementara kita menolong mereka, sementara kita memberikan kesaksian kepada mereka, percayalah Tuhan akan mengerjakan bagiannya untuk mengangkat, menolong, dan memulihkan kita. Ya. Nah, hari ini kita sudah belajar dua hal lagi, yaitu bagaimana kita harus bersikap ketika badai itu datang. Yang pertama, kita harus rela menderita karena melakukan kebenaran. Kita harus rela menderita karena hidup di dalam Kristus. Dan penderitaan itu cuma sementara. Yang kedua, jangan penderitaan itu menyebabkan kita berhenti untuk bersaksi. Tapi mari kita justru semakin giat melakukannya. Kita tidak boleh malu bersaksi. Mungkin hari ini belum ditolong, tapi ingat waktu-waktu yang lalu Tuhan sudah tolong kita. Dan kita harus percaya dengan kesaksian kita bahwa hari-hari yang akan datang pasti Tuhan tolong kita. Sebab apa? Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan pagi ini, ya Abba, ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Hari ini kalau ada di antara kami sedang lemah, sedang susah, hidup di dalam penderitaan yang seharusnya tidak kami derita, Tuhan. Kami yang sedang gundah gulana, kami yang sedang membutuhkan mujizat daripada Engkau. Kami mau bawa semuanya kepadamu, Tuhan. Biarlah di tengah-tengah badai ini kami tetap kuat, Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengundurkan diri atau putus asa. Kami minta Roh Kudus menganugerahkan penghiburan. Karena kami percaya habis gelap pasti terbit terang. Badai itu pasti segera berlalu dari kehidupan setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapak, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.